Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional tapi ini tampilannya kekinian ya teman-teman, jadi hasilnya lebih cantik. Untuk rasa kuenya ini enak banget, kuenya juga cocok untuk dijadikan ide jualan. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama masukkan 50 gram kelapa yang sudah diparut. Selanjutnya masukkan juga 50 gram gula merah, ini gula merahnya sudah disisir ya. Nah, selanjutnya ini akan saya masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Jadi ini sambil terus diaduk, ditunggu sampai gula merahnya ini mencair dan teksturnya sedikit mengering. Jika sudah agak kering seperti ini, kemudian apinya bisa dimatikan. Lalu ini akan saya angkat dan akan saya dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan tepung ketan sebanyak 17 sendok makan atau sekitar 170 gram, kemudian tambahkan juga seperempat sendok teh garam. Lalu masukkan secukupnya vanila cair, selanjutnya semua bahan ini diaduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, kemudian masukkan 150 ml santan, ini saya pakai santan kekentalan sedang. Jadi untuk santannya ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Supaya lebih cepat, ini bisa diuleni menggunakan tangan. Apabila adonannya sudah kalis dan juga sudah tidak lengket, ini sudah siap untuk dibentuk. Untuk adonannya ini akan saya bagi menjadi 4 bagian, masing-masing adonan akan saya beri pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya ini saya pakai warna merah rose sebanyak 2 tetes. Selanjutnya ini akan saya uleni sampai semua warnanya meresap ke dalam adonan. Untuk yang selanjutnya ini saya pakai pewarna hijau ya, untuk takarannya bisa disesuaikan. Ini tadi saya pakai sekitar 1 tetes. Lalu untuk adonan yang berikutnya ini saya beri pewarna kuning dan juga pewarna ungu ya, masing-masing saya pakai 1-2 tetes. Jika sudah, kemudian ambil sedikit adonan, ini saya kira-kira saja ya teman-teman, kemudian ini akan saya bulatkan. Jika sudah, kemudian ambil sedikit unti kelapanya tadi, jadi ini dikira-kira saja. Lalu ini bisa dibulatkan kembali ya, jadi ini dicubit-cubit, caranya seperti ini. Untuk ukurannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu siapkan cetakan bunga yasmin seperti ini ya. Ini sebelumnya sudah saya olesi menggunakan minyak sayur. Kemudian tata adonan yang sudah kita bulatkan tadi ya. Jadi ini diselang-seling seperti ini untuk warnanya. Ini kita ulangi sampai semua adonannya habis. Oh iya, untuk cetakannya ini sebelumnya sudah saya beri olesan minyak sayur tipis-tipis ya. Selanjutnya adonannya ini akan saya kukus, jadi ini dikukus menggunakan api sedang, dikukus selama 15 menit. Setelah dikukus kurang lebih selama 15 menit, ini kuenya sudah matang. Selanjutnya kuenya ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci lalu tambahkan dengan 3 sendok makan tepung maizena.
Masukkan juga seperempat sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk hingga tercampur merata. Terakhir masukkan 400 ml santan, kemudian semua bahan ini diaduk hingga benar-benar tercampur merata. Untuk santannya saya pakai santan kekentalan sedang. Lanjut ini akan saya masak, jadi ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Apabila sudah meletup-letup seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Selagi masih panas, kemudian tuang adonan putihnya tadi. Untuk adonan putihnya ini dituang sampai penuh ya. Jadi ini harus dituang secara cepat karena adonan putihnya ini sangat cepat mengental atau mengeras. Jika sudah, kemudian ini kuenya akan saya sisihkan dan ditunggu hingga dingin ya. Supaya lebih cepat membeku, ini kuenya boleh disimpan ke dalam kulkas. Nah, ini kuenya sudah membeku, kemudian ini bisa dikeluarkan dari cetakannya. Jadi untuk cara mengeluarkannya bisa diputar-putar seperti ini ya sambil ditekan. Nah, untuk hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila mau dijual, kuenya ini boleh dikemas ke dalam mika seperti ini. Supaya tampilannya lebih menarik, boleh diberi stiker ucapan seperti ini ya. Jadi untuk tampilan kuenya ini sangat cantik banget ya teman-teman. Selain tampilannya yang menarik, rasanya juga sangat enak. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan isian snack box ya teman-teman. Bagaimana, mudah ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih.